hadir, sama ada yang tuha ataupun yang alum, dan para habaib misalkan ada, dan para syaraif juga, dan seluruh para guru-guru agama dan tokoh masyarakat yang bisa berhadir saat ini. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa, dan beliau mengatakan mengucapkan ribuan terima kasih dari dalam lubuk hati beliau, karena ini adalah suatu yang menggembirakan. Beliau melihat bagaimana penyambutan dan semangatnya Mubuhan Pian di dalam ingin mencari akan keberkahan dan ilmu yang berkah. Di dalam kita bisa berkumpul juga di tempat yang mulia ini, di majelis ini, dan juga beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada guru kita sebagai orang tua kita yang saat ini berhadir di tempat kita, di samping kita, Guru Sarbani, dan juga kepada Guru Bukhari. Semoga mereka berdua diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur, dan juga kita yang berhadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti kita dikumpulkan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. السادة الحضور الكرام، ونحن في الطريق إلى هذه القرية، طبعا جئنا من بنجر بارو مباشرة في الموبيل إلى الجزيرة، ثم استقلنا الزورق، هذا يسمى مركبة صغيرة، وقطعنا في النهر. ونحن في النهر نظرت وتأملت كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء لخدمتنا، الأرض والأنهر والجبال والسماء، كل شيء، والدواب والسيارات، كل شيء، كلهن مسخرات بأمر الله. لمن؟ للإنسان. وهذا أمر لا يستحق منا إلا الشكر لله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا. يعني ما شاء الله كثير من الماء، وكثير من الأشجار، وكثير من الأنهار والأراضي الواسعة، كل ذلك نعم من الله لا تعد ولا تحصى. هذه النعم يجب علينا أن نكثف مثل هذه المجالس حتى تدوم هذه النعم، لأن النعم تدوم بشكر الله سبحانه وتعالى وحمد الله على ما أنعم علينا من هذه النعم. Dari perjalanan yang kami tempuh, kami tadi kan berangkat dari rumah di daerah sebujurnya di Sekumpul, Pak, di Sekumpul Ujung. Dari situ kami jalan terus lalu sampai ke Bukit Baktu, naik kapal sampai ke sini. Kata beliau, saya perhatikan, saya resapi, saya lihat di sekitarnya semua. Di situ mengingatkan kita bahwa kalau kita perhatikan itu kenyamanan dan transportasi apa segalanya kita bisa lewat, kita bisa berjalan, itu semua Allah Ta'ala tundukkan hanya untuk sosok manusia. Kita sebagai manusia, Allah Ta'ala berikan kita semua kenikmatan yang nyaman itu, Allah Ta'ala tundukkan seperti itu semuanya. Bahkan sungai kita bisa lewati dengan kapal dengan aman, itu Allah Ta'ala tundukkan hanya untuk kita. Itu perlu kita ingatkan, kata beliau, perlu kita ingat bahwa itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Perlu yang namanya kewajiban untuk kita adalah mensyukurinya. Wajib bagi kita mensyukuri itu agar kenikmatan yang akan kita rasakan itu bisa terus menerus. Karena nikmat ini akan diberikan Allah Ta'ala, tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita apabila kita mau mensyukuri akan nikmat itu. Apalagi kita di sini bisa berkumpul di tempat ini, majelis ini. Majelis juga termasuk, kata beliau, gambaran nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka
maka majelis ini agar bisa istiqomah terus-menerus adanya, hendaklah kita syukuri, kita jaga bersama-sama. السادة الحضور الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم. Bapak-bapak semuanya, kata beliau, yang hadirin, laki-laki, ibu, perempuan semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mensyukuri akan nikmatku, maka akan aku tambah. أولا الشكر والحمد لله على نعمة الإسلام. Pertama, kita mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yaitu adalah nikmat Islam. والحمد والشكر لله على نعمة الصحة. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan. والنعمة والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الأولاد والذرية. Kemudian yang perlu kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah, yaitu nikmat Allah Ta'ala berikan kita anak-anak. والحمد لله والشكر لله على ما سخر لنا مما خلق لخدمتنا. Dan juga perlu kita syukuri atas apapun yang Allah Ta'ala tundukkan itu semua benda untuk berkhidmah, membantu kita semua dalam urusan. فإن الإنسان خلق ظالما لنفسه. Padahal sebetulnya kebanyakan manusia diciptakan, tapi dia orang yang menzalimi akan dirinya sendiri. الآن كان لدينا بين أيدينا طفلين حديث الولادة. Barusan tadi kan kita baru menyaksikan pentasmiahan dua orang anak yang baru lahir. وهذا لا يعرف شيء من هذه الدنيا. Sedangkan mereka berdua itu tidak tahu sama sekali apa ini dunia dan apa yang ولا ada di يبالي dunia. لأي شيء ما يحصل ولا يفكر في شيء ما يحصل خلفه وفي دائرته. Bahkan mereka berdua itu tidak memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di waktu saat ini. إلا أنه ينشأ ويكبر يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله سخر له والديه أن يعتنوا به ويربوه ويطعموه ويسقوه حتى يصبح شابا ويعرف ما هو الصح وما هو الخطأ. Lalu mereka hari demi hari, bulan demi bulan mereka mulai tumbuh besar, tapi dengan Allah Ta'ala menundukkan orang tua mereka berdua untuk membantu dia mengurus kehidupannya sampai mereka tumbuh besar, barulah nanti mereka mulai tahu yang mana betul, yang mana yang salah. فإن الحياة الدنيا هي امتحان. Maka kehidupan dunia ini adalah sebetulnya ujian. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi Al-Qur'an Al-Karim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ay liyamtahinakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian, dan apapun yang terjadi di antara keduanya itu adalah sebagai untuk menguji kalian. فنحن الرجال والنساء الذين أصبحوا في العمر يعني يعون ما يفعلون ويصلون ويزكون ويفعلون كل شيء، فيرى ماذا قدم في حياته. Kita laki-laki, perempuan yang sudah merasakan berumur, artinya sudah sampai umur berapa, kita sudah merasakan dengan apa yang sudah kita kerjakan dari selama umur kita yang kita lewati itu. Tapi yang perlu kita lihat, kita pikirkan apa yang sudah kita ajukan, kita simpan untuk akhirat kita. فلنحرص أن نربي أبناءنا على التربية الصالحة وأن نتعلم من أخطائنا في حياتنا اليومية. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan, mementingkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, dan kita pelajari dengan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah berlalu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, itu kita jadikan pelajaran agar kita bisa lebih bagus mendidik anak kita. ولنقل دائما الحمد لله على ما قدم الله لنا وما أعطانا. Dan hendaklah kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala ma qaddama alaina wa ma a'tana. Qaddama lana wa ma a'tana. Jadi kita harus mengucapkan selalu, kita bersyukur kepada Allah bahwa dengan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan yang lebih dahulu dan yang sudah lewat di dalam diri kita. فإن كثير من الناس يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. Banyak dari orang yang mengiktirat dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. كيف يكون الاعتراض؟ الاعتراض يكون أحيانا
يأتي مثلا رجل وليس لديه فلوس كثير فيقول يا ربي لماذا تعطي فلان فلوس كثير وأنا لا تعطيني فلوس كثير. Bagaimana contoh di antara contoh mengiktiratnya seseorang dengan pekerjaan Allah, yaitu adalah ketika dia tidak memiliki apa-apa. Waktu dia melihat bahwa duit yang tersisa di dalam dirinya, di kantongnya sedikit, lalu ia berucap, ya Allah, kenapa pian bari si anu bin sa'anu duit banyak sedangkan ulun sedikit aja. فإن الإنسان لا يدري ما هو الخير لنفسه. Manusia dia tidak tahu bagaimana yang lebih bagus untuk dirinya sendiri. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بحالنا منا. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan keadaan kita semuanya. فدائما يختار ما هو الأفضل للرجل أو المرأة الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti memilihkan untuk kita laki-laki atau perempuan dengan apa yang lebih baik, yang cocok untuk diri kita, dan ini menyesuaikan dengan apa yang Allah taala kehendaki. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, harta